Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ketemu lagi nih sama Kak Ardi ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Ardi akan menjelaskan tentang sifat periodik unsur. Oke, di sini ada soal-soal ya yang berhubungan dengan sifat periodik unsur. Oke, langsung aja ya kita ke soal yang pertama. Oke, di sini soal yang pertama. Di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat periodik unsur adalah. Oke, kita cek dulu ya satu-satu ya. Apakah A dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atom semakin besar ya. Oke, kita cobain dulu ya. Bahas dulu untuk jari-jari atom ya. Jari-jari atom ya. Dari atas ke bawah ya. Dari kiri, dari kanan ke kiri ya. Ini jari-jari atom semakin besar ya. Berarti ini benar ya untuk yang pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua yang B, dari atas ke bawah dalam satu golongan keelektronegatifan semakin kecil. Oke, untuk keelektronegatifan ya. Keelektronegatifan energi ionisasi gitu ya, dan afinitas elektron ini dari bawah ke atas ya, makin besarnya dari kiri ke kanan ya. Ini semakin besar. Nah, jadi untuk yang B ini untuk elektronegatifan dari atas ke bawah berarti semakin kecil ya. Ini betul ya. Yang C dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasi semakin besar. Nah, energi ionisasi semakin besar dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Jadi yang C ini salah ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Dari konfigurasi elektron unsur-unsur berikut yang memiliki keelektronegatifan terbesar adalah. Nah, kalau kita perhatikan di sini unsur-unsur yang ada di A sampai E, ini untuk yang A ini dia valensinya 1, berarti dia di golongan 1A. Periodenya di sini ada 3 kulit, jadi periode 3. Yang B di golongan 3A ya. Periodenya 3 juga. Ini 5A, periode 3, 7A, periode 3, dan yang terakhir ada di 8A, periode 3. Nah, ini kan mereka semuanya satu periode ya, dimana untuk keelektronegatifan itu sifatnya dari kiri ke kanan. Keelektronegatifan semakin besar. Nah, dan yang paling besar itu golongan 7A ya. Golongan 7A ya, karena golongan 7A ini paling mudah membentuk ion negatif ya. Jadi jawabannya untuk yang soal nomor 2 itu yang golongan 7A itu yang D. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang ketiga ya. Jari-jari atom 5 unsur golongan halogen secara acak dalam Armstrong adalah 0,99, 1,14, 0,72, 1,84, dan 2,34. Dari data tersebut, jari-jari atom unsur Br adalah. Oke, ini golongan halogen ya. Perlu kita ketahui bahwa halogen itu adalah golongan 7A ya. Nah, golongan 7A itu ada apa aja sih unsurnya? Ada F ya, Cl, Br, I, dan At. Nah, untuk jari-jari atom ya, kecenderungan jari-jari atom dari atas ke bawah ya. Jari-jari atom semakin besar. Nah, itu artinya berarti untuk data ini kita urutkan saja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil berarti di atas. Berarti F 0,72, Cl itu jari-jarinya 0,99, Br berarti 1,14 ya. I-nya 1,84 dan At-nya 2,34. Nah, yang ditanyakan Br ya. Nah, Br itu jari-jarinya 1,14 ya. Jadi jawabannya yang
yang C. Oke, kita ke soal yang keempat ya. Sifat periodik unsur yang keempat soalnya adalah berkaitan dengan unsur 11X dan 16Y. Pernyataan berikut mana yang benar ya. Oke, baik, kita terlebih dahulu menentukan letak mereka ya, 11X dan 16Y. Oke, untuk 11X ya, 11X itu konfigurasinya 281 dan 16Y itu konfigurasinya 286. Nah, karena dia di elektron valensi 1, maka untuk yang X dia terletak di 1A dan periodenya ini ada 3 kulit ya. 281 ada 3 angka jadi periode 3. Yang Y-nya di valensinya 6 berarti golongan 6A, periodenya 3. Jadi mereka terletak dalam satu periode ya. Berarti X sama Y itu kondisinya seperti ini. Ini X gitu ya di golongan 1A, ini Y di golongan 6A, seperti itu. Oke, pertama, jari-jari atom X lebih besar daripada Y. Oke, untuk jari-jari atom sifatnya ya, tadi jari-jari atom itu dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, jari-jari semakin besar ya. Jari-jari atom dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah ini semakin besar. Nah, untuk pernyataan yang A itu jari-jari atom X itu lebih besar daripada Y ya. Jari-jarinya itu benar ya, karena X ada di sebelah kirinya Y. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini langsung ketemu ya. Jawabannya yang A. Oke, untuk yang lainnya ya, energi ionisasi itu dari kiri ke kanan itu semakin besar ya untuk energi ionisasi. Dari kiri ke kanan semakin besar ya. Jadi untuk yang B itu salah ya. Yang C juga salah ya. Elektronegatifan ya itu juga sama ya, untuk elektronegatifan ke elektronegatifan atau elektronegativitas itu sama dengan yang energi ionisasi, dari kiri ke kanan semakin besar. Begitu juga dengan afinitas elektron. Ya, afinitas elektron juga sama ya, ini sama semuanya ya. Energi ionisasi ke elektronegatifan, afinitas elektron makin besar dari kiri ke kanan. Jadi yang D dan E itu juga salah. Oke, berikutnya kita ke soal yang kelima ya. Nah, ini soalnya, pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan unsur 12 Mg, 13 Al, 14 Si, 17 Cl, dan 18 Ar adalah, oke, kita cek dulu ya mereka ini. Untuk Mg, Al, Si, dan Cl ini mereka terletak di periode ketiga semua ya. Nah, dimana Mg itu posisinya di sebelah kiri, terus kemudian Al ya urutannya, Si, Cl, kemudian Ar, itu ya. Nah, yang pertama, energi ionisasi Mg lebih tinggi dari Al disebabkan konfigurasi elektron Mg lebih stabil dari Al. Nah, ini benar ya, untuk energi ionisasi itu kan kecenderungannya dari kiri ke kanan memang semakin besar. Tetapi ya di titik tertentu dia ada terjadi penurunan. Untuk di periode ketiga ini membentuk grafik seperti ini. Golongan 1A ke 2A dia naik ya, terus kemudian ke 3A nya turun. Ini golongan 3A. Terus 4A sampai 5A naik. Nah, kemudian di 6A nya turun. Nah, naik lagi di 7A dan 8A. Nah, jadi untuk yang A ini benar ya, tapi kita cari yang tidak tepat ya, jadi cari yang salah berarti. Si memiliki titik relay tinggi karena Si dapat membentuk struktur kovalen raksasa. Ya, betul ya. Jadi di antara unsur-unsur ini, Si golongan 4A dia memiliki titik relay yang tinggi. Cl memiliki keelektronegatifan terbesar. Nah, ini juga benar.
karena Cl ini golongan 7A ya. Dalam satu periode itu yang paling besar itu golongan 7A elektronegatifan. D. Mg, Al, dan Si tergolong logam. Nah ini salah nih ya, karena Si itu bukan logam ya, dia termasuknya non logam. Jadi jawabannya nomor 5 yang D. Baik, kayak itu aja untuk latihan soal kita tentang sifat periodik unsur ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.